Shalom, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Saya berharap kita penuh sukacita dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membagi dengan satu tema, berani berkorban. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12-13 berkata demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Kisah Elia dan janda di Sarfat ini tentunya sangat-sangat menginspirasi kita. Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Seorang janda dengan anaknya hidup di tengah-tengah kekeringan pada waktu itu. Dan hari itu dia cuman punya satu kesempatan untuk hidup. Dia mengumpulkan kayu api dan dia akan membuat roti. Kemudian setelah dia makan, sudah habis semuanya dan tidak ada lagi cadangan untuk hari selanjutnya. Alias dia harus menunggu kematiannya. Namun yang luar biasa di sini, dia bertemu dengan Elia. Dan Elia berkata, "Buatlah bagiku terlebih dahulu roti bundar kecil. Dan setelah itu baru kamu yang membuat dan bagi anakmu." Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Cuman satu kali kesempatan dia akan mati. Tapi itu pun masih dia perlu membagi lagi dengan Elia. Sebuah pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa. Namun janda di Sarfat ini dia melakukannya juga. Bapak Ibu, ketika kita berkorban, tentunya itu betul-betul membutuhkan kerelaan dan betul-betul kita mungkin ada rasa eman, ada rasa sakit di hati ya, kita harus berkorban. Bahasa Alkitab mengatakan dengan mencucurkan air mata. Tapi saya percaya Bapak Ibu, apa yang dialami janda di Sarfat ini, kita juga akan mengalaminya. Ketika kita rela berkorban, kita rela berbagi, kita rela memberi dari tengah-tengah kekurangan kita, maka Tuhan tidak tutup mata. Ayat 16 berkata, "Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Akhirnya janda di Sarfat dan anaknya ini terus hidup. Ya, karena apa? Karena tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dia bisa melanjutkan kehidupannya. Bapak Ibu, di tengah-tengah pengorbanan kita, disitulah Tuhan akan bekerja luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang berkorban untuk seseorang, saudara sedang berkorban untuk rumah tanggamu, untuk pasanganmu, saudara
berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sedang berkorban mungkin di dalam pekerjaan saudara. Tidak ada orang yang mau mengerjakannya, tapi saudara mengerjakannya. Tetaplah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mata Tuhan melihat saudara, mata Tuhan memandang saudara, dan percayalah, upah itu pasti akan disediakan bagi saudara. Karena itu mari kita membuka pemikiran kita. Jangan selalu sempit, tapi bukalah dengan cakrawala yang luas. Ada Tuhan yang memandang, ada Tuhan yang melihat, dan ada Tuhan yang memberikan upah kepada setiap kita. Berkorbanlah, dan jangan pernah saudara takut. Tuluslah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.